Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Atak dari kelas 11 MIPA 3. Ingin mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Makanan Internasional. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik dan juga tepat waktu. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 1. Bab 1 ini ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada beberapa poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Makanan adalah suatu zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang kemudian diubah menjadi sebuah energi. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Itu merupakan sebuah nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan internasional adalah sesuatu yang menyangkut lebih dari satu negara. Sesuatu tersebut bisa berupa bahasa, bangunan, ataupun organisasi. Arti internasional sendiri sebagai sebuah kata adalah interaksi antara lebih dari satu negara atau melampaui batas negara. Salah satu contoh makanan internasional adalah croissant. Croissant merupakan camilan yang berbentuk seperti bulan sabit dan dengan bagian dalam yang memiliki lapisan yang banyak. Croissant juga biasa digunakan sebagai sandwich karena lapisan rotinya yang tidak terlalu padat, sehingga cocok dijadikan sandwich. Resep croissant berasal dari Prancis, yang mana mereka menikmati ini untuk sarapan. Selanjutnya masalah yang akan dibahas pada makalah kali ini. Yang pertama adalah apa itu makanan internasional dan ada berapa jenisnya. Yang kedua ada apa perbedaan dari makanan kontinental dan makanan oriental. Yang ketiga ada bagaimana cara membuat croissant sendiri di rumah. Selanjutnya adalah tujuan dari makalah ini dibuat adalah untuk mengetahui apa itu makanan internasional. Yang kedua, untuk mengetahui apa perbedaan dari makanan kontinental dan makanan oriental. Yang ketiga, agar para pembaca ini bisa membuat croissant sendiri di rumah. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 pada makalah kali ini. Dari tadi saya belum menjelaskan tentang apa itu makanan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Makanan internasional adalah makanan yang sumber-sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Setiap makanan internasional memiliki ciri khasnya masing-masing. Makanan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makanan kontinental dan makanan oriental. Nah, apa itu makanan oriental? Makanan oriental adalah makanan yang berasal dari dataran-dataran luas, dari negara yang memiliki dataran luas seperti Inggris, Amerika, Australia, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada makanan oriental. Makanan oriental adalah makanan yang berasal dari negara kepulauan Asia seperti Indonesia, China, India, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu perbedaan antara masakan kontinental dan masakan oriental. Ada beberapa perbedaan antara masakan kontinental dan masakan oriental. Contoh, perbedaannya adalah sebagai berikut. Perbedaan yang pertama ada pada susunan makanannya. Pada kontinental sendiri, rangkaiannya terdiri dari protein hewani, makanan pokok, dan sayuran. Sedangkan pada oriental sendiri, penghidangannya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran. Perbedaan kedua ada pada makanan pokoknya. Pada kontinental, karbohidrat ataupun nasi akan lebih sedikit dibandingkan oleh protein ataupun sayuran. Sedangkan di oriental, karbohidrat atau nasi itu porsinya jauh lebih banyak dibandingkan sayuran ataupun protein itu sendiri. Yang ketiga ada perbedaan dalam bumbu. Pada masakan kontinental, bumbu yang digunakan adalah bumbu yang instan ataupun bumbu-bumbu kering yang siap dipakai. Sedangkan pada makanan oriental, bumbu yang dipakai adalah bumbu yang segar dan baru diracik pada saat makanan itu dibuat. Yang keempat adalah perbedaan dalam pengolahan. Masakan kontinental diolah dengan sangat singkat, cepat, dan juga simple. Sedangkan oriental diolah dengan cara yang lumayan kompleks dan jauh lebih lama. Perbedaan yang kelima adalah pada tata cara penyajiannya. Pada masakan kontinental, makanan disajikan secara bertahap. Alat makan
Alat makan pada tiap jenis makanannya akan selalu berbeda dan dihidangkan sesuai gilirannya. Pada Oriental sendiri jauh lebih simpel. Makanan akan dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama, tetapi untuk memakan makanan yang berbeda dan dilaksanakan sekaligus. Yang keenam, ada perbedaan dalam struktur menu. Pada kontinental, menu klasiknya memiliki 13 giliran hidangan, sedangkan pada menu modernnya ada 3-5 giliran. Kalau oriental hanya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran. Nah, itu saja perbedaannya yang terdapat pada makanan oriental dan kontinental. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat croissant di rumah. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat croissant. Yang pertama adalah 600 gram tepung terigu, yang kedua 12 gram ragi instan, yang ketiga 60 gram gula halus, yang keempat 30 gram susu bubuk, yang kelima 325 ml air es, yang keenam 30 gram garam. Bahan yang selanjutnya adalah bahan untuk membuat lapisan rotinya, yaitu yang terdiri dari 350 gram pastry margarin. Selanjutnya ada bahan olesan roti, yang terdiri dari 1 butir telur ayam, 1 butir kuning telur, dan 1 sendok makan krim kental. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah cara membuat croissant ini. Pertama-tama, siapkan dahulu wadah besar dan campurkan tepung terigu, gula pasir halus, susu bubuk, dan ragi instan. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Lalu tuangkan air es sedikit demi sedikit dan uleni adonan tersebut menggunakan tangan. Selanjutnya, setelah adonan diuleni dengan tangan, tambahkan garam ke dalam adonan dan aduk kembali hingga kalis. Kemudian diamkan adonan dan simpan ke dalam lemari es selama 15 menit. Setelah menunggu 15 menit, keluarkan adonan dari lemari es, kemudian giling adonan secara memanjang menggunakan rolling pin. Lakukan sampai adonan habis. Setelah itu, taburkan tepung terigu pada bagian atas adonan yang sudah digiling. Lalu letakkan pastry margarin di bagian tengahnya, kemudian lipat dengan tertutup rapat. Kemudian giling kembali adonan secara memanjang dan lipat bagian atas dan bagian bawah adonan dengan ke arah tengah, lalu giling secara memanjang kembali dan lipat single 1 kali lagi. Setelah itu, simpan adonan ke dalam lemari es dan diamkan sekitar 15 menit. Giling adonan memanjang dengan tebal sekitar setengah cm, kemudian potong dan bentuk menjadi segitiga dan diamkan kembali di dalam kulkas selama 35 menit. Lalu setelah 30 menit, oleskan dengan bahan olesan di bagian atas adonan hingga merata. Setelah itu, panggang adonan di dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit atau hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah matang, keluarkan dari oven. Roti croissant pun siap disajikan. Tidak terasa, sekarang sudah sampai di bab terakhir, yaitu bab ketiga, bagian penutup. Dari materi yang saya buat, dapat saya simpulkan bahwa makanan internasional adalah makanan yang sumber bahan makanannya berasal dari suatu negara, dan makanan tersebut memiliki karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Dan makanan internasional terbagi menjadi 2 jenis, yaitu makanan kontinental dan makanan oriental. Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari benua Eropa atau negara yang memiliki dataran yang luas. Contohnya Amerika, Inggris, ataupun Australia. Sedangkan makanan oriental adalah makanan yang berasal dari negara kepulauan Asia. Seperti contoh negaranya adalah Indonesia, China, India, Malaysia, dan masih banyak lagi. Kedua jenis makanan ini juga memiliki banyak sekali perbedaan. Saran yang bisa saya berikan adalah, meski sekarang makanan dari luar mulai berdatangan ke Indonesia, contohnya seperti croissant, pizza, burger, pasta, dan lain-lain sebagainya, tapi itu bukanlah suatu alasan untuk kita tidak mencintai makanan Indonesia itu sendiri. Justru karena hal itulah kita menjadi lebih semangat dalam memperkenalkan makanan Indonesia ke luar negeri, agar makanan Indonesia bisa go internasional
dan dapat dikenal banyak oleh orang-orang luar sana. Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah, karena saya tertarik dengan croissant ini, saya akan mencoba membuatnya di rumah di masa yang akan mendatang. Dan untuk memperkenalkan kuliner Indonesia ke luar negeri, saya akan membantu dalam hal meng-share ke media sosial, karena itu merupakan hal yang bisa saya lakukan pada saat ini. Sekian presentasi yang saya lakukan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.